Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan materi ide dan peluang bisnis, khususnya yaitu di era digital ini ya. Jadi gini, sebuah perusahaan ya, ini bisa berkembang. Ini pada dasarnya perusahaan itu adalah menghasilkan produk, di mana produk ini harapannya itu adalah diterima oleh konsumen. Nah, suatu produk itu punya siklus ya. Yang kemarin itu sudah saya sampaikan di perkuliahan kemarin ya, bahwa siklus produk itu ada pengenalan, kemudian pengembangan, pendewasaan, dan akhirnya siklus penurunan, di mana produk itu sudah tidak diminati oleh konsumen. Nah, disinilah perusahaan itu dituntut untuk memiliki ide kreatif untuk membuat inovasi terkait dengan produk yang sudah ada. Nah, inovasi terhadap produk ini membutuhkan ide ya, membutuhkan ide dan kreativitas dari seorang yang kreatif terkait dengan produk tersebut, sehingga produk tersebut dapat menjadi sebuah produk baru, produk bentuk baru, di mana bentuk baru itu bisa estetiknya atau terkait dengan penampilan itu bisa dalam bentuk inovasi produk itu sendiri, atau juga kemasan. Contohnya apa? Banyak sekali contoh produk dari perusahaan yang sering berubah-ubah atau berganti model kemasan. Ini walaupun isinya sama ya, jadi dirubah kemasannya sehingga menjadi suatu hal yang seperti baru diterima oleh konsumen. Contohnya apa? Rokok misalkan. Kita tahu rokok itu sebenarnya produk yang jenisnya itu hanya satu, tapi sering sekali ada produk-produk rokok yang menggunakan kemasan yang berbeda-beda. Misalkan rokok yang 76 ya, merek 76 ini sudah berubah modifikasi kemasan yang berbeda-beda, walaupun sebenarnya itu adalah produknya itu sama, sehingga konsumen itu ada kecenderungan untuk mencoba hal baru tersebut. Nah, perusahaan ini harus mampu menganalisa siklus produk tersebut. Apabila sudah mulai ada penurunan, bisa dirubah dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu inovasi produk dalam bentuk estetiknya. Nah, kemudian terkait dengan fungsi. Jadi inovasi yang dilakukan ini adalah katanya dengan inovasi terkait dengan fungsi produk tersebut.
Kalau ini katanya dengan permintaan atau tuntutan dari konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Jadi apabila suatu produk itu ya sudah mulai tidak sesuai dengan kebutuhan, nah ini harus ada inovasi untuk merubah produk tersebut ya fungsinya. Jadi fungsi di sini lebih ke arah kebutuhan konsumen ya, bukan estetiknya. Jadi bukan ke minat tapi fungsi. Nah, kemudian perusahaan ini juga dituntut untuk mampu menemukan ide baru terkait dengan produk baru. Nah, ini dibutuhkan ide produk apa yang sekarang mulai ada trending, kemudian diminati banyak konsumen. Nah, ini bisa muncul, ini dari sumbernya bisa dari internal keliru ya. Internal itu adalah dari kemampuan perusahaan tersebut untuk menciptakan suatu produk. Nah, kemudian produk baru ini juga ide dari produk baru ini juga muncul bisa dari eksternal. Eksternal ini data yang diambil itu adalah analisa pasar, di mana apakah ada produk yang sudah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen tapi belum ada sama sekali. Jadi belum ada produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu mungkin ada produk tapi belum maksimal. Kemudian ada produk tapi belum lengkap gitu. Jadi masyarakat itu membutuhkan barang pelengkap. Jadi ada 3 hal ini yang menjadi sebuah dasar untuk menemukan ide produk baru tersebut. Nanti saya jelaskan terkait dengan hal ini. Oke. Nah, kemudian contoh dari ide bisnis pada era digital ini ya, yang mungkin sebelumnya itu menjadi suatu hal yang di masyarakat ya, itu hal yang tidak mungkin gitu, tapi ternyata sekarang itu adalah menjadi produk yang banyak digunakan atau dibutuhkan oleh konsumen ya. Ini salah satu contoh ide bisnis di dunia digital. Ini apa? Yaitu kita sendiri yang sering menggunakan produk tersebut, yaitu jasa transportasi yang disebut dengan Gojek. Pada awalnya Gojek ini adalah satu ide yang ada yang menolak ya, ada yang menolak bahwa apakah efektif ya ide transportasi menggunakan teknologi digital, khususnya menggunakan perangkat mobile, itu dapat dilaksanakan. Nah,
Gojek ini dasar dari ide untuk Gojek, adanya Gojek itu adalah adanya peluang yang ada di masyarakat, khususnya di kota besar. Itu dilihat bahwa kota besar itu walaupun banyak kendaraan, ya, banyak kendaraan di transportasi, tapi ternyata dari pemikiran ini, dari ide Gojek ini ada suatu peluang bagaimana kalau sebuah Gojek itu dikelola, kemudian ikut sertakan masyarakat atau lingkungan dari perusahaan tersebut untuk bergabung dalam bisnis ini, gitu. Jadi kebutuhan masyarakat akan transportasi. Jadi gini, Gojek ini dari permasalahan itu, ya, jadi sumbernya ide muncul itu di kota besar, ya, di mana membutuhkan masyarakat itu membutuhkan transportasi yang cepat dan mudah untuk digunakan, ya. Nah, dari contoh Gojek ini banyak sekali infrastruktur, ya, atau kerjasama bisnis yang diserap dalam ide bisnis ini. Yang pertama yaitu dapat menyerap tenaga kerja, yaitu pelaku ojek itu sendiri, ya. Jadi pelaku Gojek di mana dari pelaku ojek ini bisa mengkoordinir ojek-ojek secara manual, ya, atau secara yang offline itu, ya, itu dapat dikelola oleh sistem digital Gojek ini. Nah, kemudian dari sini untuk masyarakat sendiri, konsumen, ini akan dimudahkan dalam menggunakan fasilitas ini, ya. Jadi konsumen ini akan dimudahkan dalam menggunakan produk dari Gojek ini. Nah, ini didukung oleh adanya aplikasi smartphone, di mana smartphone ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Artinya potensi untuk pengembangan Gojek ini dapat dilakukan dengan dengan cepat, gitu, perkembangannya, dengan adanya adanya inovasi-inovasi. Nah, yang pada sebelumnya Gojek itu hanya sebagai transportasi. Nah, sekarang itu ada Gojek yang muncul ide bisnis yang lain, yaitu tidak hanya transportasi saja, tetapi ada pengiriman barang, ya, pengiriman barang. Kemudian
selain pengiriman barang, walaupun untuk basicnya itu adalah sebagai pengiriman barang, ini juga merambah pada makanan makanan siap saji ya, siap makan, siap konsumsi. Nah, dengan adanya inovasi beberapa produk baru, ini menambahkan beberapa kalangan masyarakat untuk bergabung dalam sistem Gojek ini ya. Jadi rumah makan, kemudian apalagi catering, kemudian yang lainnya ini dapat menggunakan atau bergabung dengan sistem yang sudah ada, yaitu Gojek ini. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa sebuah perusahaan ini harus mampu untuk melihat peluang-peluang yang dapat dimasuki dalam bisnisnya gitu. Jadi Gojek ini tidak hanya berhenti pada satu bisnis yaitu transportasi saja, tetapi perlu di sebuah perusahaan ini perlu mengembangkan perusahaannya dengan adanya ide-ide atau peluang di perusahaan tersebut. Jadi adanya ide baru bahwa pengembangan transportasi ya yang sudah menggunakan sistem digital ini tidak hanya transportasi saja, tapi bisa merambah pada pengiriman barang, kemudian kuliner ya. Nah, seperti itu. Jadi peran ide bisnis itu adalah di situ ya, sebagai pengembangan atau inovasi sebuah ide sebuah bisnis gitu. Nah, yang awalnya ya Gojek itu dikembangkan di kota besar. Ternyata setelah dikenal oleh masyarakat, kemudian di situ ada ada value yang dapat diambil. Ternyata Gojek itu diterapkan pada area yang lain ya, di kota kecil misalkan, itu juga ternyata masih relevan gitu, bisa diaplikasikan juga, walaupun mungkin di kota kecil itu tidak ada istilah kepadatan transportasi gitu ya. Jadi yang mungkin sebelumnya berpandangan bahwa Gojek itu hanya akan berkembang pada kota besar yang padat, yang membutuhkan transportasi cepat gitu. Nah, ternyata di kota kecil pun bisa berkembang. Artinya apa? Pengembangan dari sebuah produk dari perusahaan itu tidak hanya berkaitan dengan produknya saja, tapi juga dapat dikembangkan dengan model ekspansi pada daerah yang lain. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menentukan atau dapat mencari sebuah ide bisnis? Pada dasarnya, ide bisnis
itu ada pada pikiran kita. Jadi ide bisnis itu pada pikiran, jadi belum diaplikasikan sebuah tindakan atau bentuk perbuatan fisik. Nah, ide bisnis itu muncul pada orang-orang yang memiliki daya pikir kreatif, ya. Tapi sebenarnya setiap orang itu dibekali untuk dapat mencari ide bisnis sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, ya. Nah, ide bisnis ini ada kaitannya juga dengan peluang. Gitu. Nah, ide bisnis itu muncul itu ada dari internal. Ya, muncul dari internal. Artinya apa? Ini pemicunya, ya. Dari internal. Jadi pemikiran itu muncul dari diri seseorang, hasil dari pengamatan atau dari kemampuan panca indera mereka untuk menangkap sebuah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ide bisnis. Jadi mengamati saja. Artinya ide bisnis itu muncul dari daya pikir seseorang itu. Jadi bisa saja ide bisnis itu dari hobi, kemudian keahlian, kemudian keterampilan. Oke, kemudian ide bisnis yang kedua itu muncul dari eksternal. Suatu contoh yaitu ini ada kaitannya dengan peluang bisnis, ya. Pertama yaitu kita mengamati dari mungkin dari kita sendiri, dari pengalaman kita, atau mungkin dari pengalaman orang lain terhadap produk yang digunakan, ya. Jadi mungkin ada produk yang digunakan, bukan produk yang digunakan, ya, tapi mungkin ada kebutuhan yang belum ada produk yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Artinya kebutuhan peluang atau ide bisnis ini yang muncul dari katanya dari eksternal, berarti dari peluang yang ada di masyarakat itu muncul karena kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi belum ada produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut di suatu daerah, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan terhadap produk yang digunakan tapi belum maksimal.
belum maksimal itu seperti apa maksudnya? Yaitu kaitannya dengan fungsi dan juga kebutuhan dari konsumen tersebut. Contohnya misalkan adanya, nah sekarang ini yang mungkin sering menjadi kendala ya, yaitu misalkan AC, di mana AC ini menggunakan tegangan daya tinggi. Nah, dari sini, dari permasalahan yang ada ini, jika menggunakan daya tinggi, maka produk yang digunakan atau konsumen yang menggunakan ini merasa belum puas atau belum maksimal. Ya. Nah, dari sini muncul perusahaan ini bagaimana membuat AC itu dengan daya yang rendah. Nah, disitulah muncul ide membuat AC yang daya yang rendah. Nah, itu contoh ide bisnis yang muncul, yaitu ide bisnis dari eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kebutuhan masyarakat atau konsumen terhadap barang tertentu itu merasa belum lengkap, walaupun itu sudah produk tersebut itu sudah memenuhi kebutuhan ya, produk pelengkap. Contohnya apa? Yaitu aksesoris handphone. Jadi seseorang yang menggunakan handphone atau smartphone itu ada yang untuk penggunaannya itu tidak hanya untuk penggunaan secara standar ya dari pabrik, tapi kadang membutuhkan aksesoris yang itu sebagai pelengkap dari produk tersebut. Misalkan adanya casing, letter case ya, kemudian aksesoris yang lain, misalkan headphone ya, seperti itu. Nah, itulah dasar atau kelompok ide bisnis yang dari eksternal berdasarkan dari kebutuhan masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan secara maksimal, baik itu produk yang benar-benar belum ada, atau produk yang belum maksimal, atau produk yang sifatnya itu adalah pelengkap. Nah, bagaimana kita bisa cara memunculkan sebuah ide bisnis itu? Memang ide bisnis itu adalah bisa muncul di mana saja dan pada saat kita pada kondisi bagaimanapun ya. Mungkin pada saat kita berada di suatu tempat, kemudian mengamati kejadian di suatu tempat, oh ternyata ini bisa menjadi sebuah ide bisnis gitu. Nah, ada
mungkin ada beberapa cara ya agar ide itu muncul. Yang pertama yaitu kondisikan kita itu dalam keadaan santai. Artinya apa? Untuk mendapatkan ide atau inspirasi itu perlu kondisi yang santai. Artinya apa? Bagaimana cara bersantai itu? Kita bisa dengan misalkan ya pada saat jalan-jalan mungkin ya, atau mungkin pada saat duduk di suatu tempat yang mungkin menjadikan kita relax gitu. Itu bisa saja ide bisnis itu bisa muncul. Karena apa? Karena ide bisnis itu tidak akan muncul jika kita dalam keadaan misalkan stres, pusing, atau tidak nyaman ya, atau mungkin terlalu sibuk ya. Itu saya pikir ide bisnis itu tidak akan muncul ya. Kemudian yang kedua itu adalah cari tempat yang tepat. Maksudnya apa di sini? Pada kondisi atau pada tempat yang mendukung kita untuk berpikir sebuah bisnis ini sangat menentukan. Jadi misalkan kita di keramaian atau mungkin harus memikirkan sesuatu yang harus membutuhkan konsentrasi tinggi, itu sepertinya tidak akan dapat memunculkan sebuah ide bisnis ya. Jadi tempat itu juga menentukan kerileksan kita ya, atau seseorang untuk memunculkan sebuah ide bisnis. Kemudian mencoba untuk berimajinasi. Berimajinasi itu adalah mencoba untuk menjelajahi ya pikiran kita. Jadi berimajinasi itu istilahnya itu mengangan-angan gitu ya, mengangan-angan tentang apa? Tentang coba untuk memahami peluang bisnis yang ada. Contohnya misalkan gini, coba kalau kita coba munculkan sebuah ide dalam pikiran kita dari apa yang kita lihat, misalkan apa yang kita dengar, apa yang kita mungkin pakai gitu ya. Nah ini katanya dengan imajinasi itu muncul dari pengamatan dan pengalaman kita. Dengan seperti apa? Jadi misalkan kita mengamati sebuah
model bisnis atau produk. Nah, coba kita amati apakah produk tersebut bisa setelah kita amati apakah bisa memunculkan sebuah ide bisnis. Bisa saja kita bisa mengambil sebuah bisnis itu dari produk yang kita amati atau produk yang kita gunakan. Jadi kita bisa memunculkan sebuah ide bisnis, ya, itu bisa dari amati sebuah produk atau model bisnis itu, kemudian pahami, dipelajari, ya, kemudian modifikasi. Nah, dari pengamatan dari produk atau model bisnis ini bisa memicu kita untuk menemukan sebuah ide bisnis yang baru, ya. Jadi tidak hanya meniru produk atau model bisnis tersebut, tapi diamati kemudian pelajari mana kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Nah, apabila produk tersebut ada kekurangan dari sisi konsumen, nah itulah yang perlu kita modifikasi dan kita terapkan dalam sebuah bisnis yang baru. Kemudian seorang yang ingin mencari ide bisnis, ya, itu perlu adanya masukan, ya. Nah, masukan itu dari mana? Yaitu dari belajar. Nah, belajar itu dasarnya dari mana? Dari referensi atau dari pengalaman orang lain. Nah, dari apa yang kita amati dari bisnis yang sudah ada, itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk memunculkan sebuah ide bisnis. Nah, kalau kaitannya dengan bisnis digital, tentu kita harus belajar banyak tentang teknologi, ya, teknologi. Karena apa? Namanya bisnis digital itu tidak lepas dari infrastruktur, yaitu teknologi bisnis digital. Kemudian selanjutnya yaitu berkomunikasi atau bersosialisasi. Selain dari hal-hal di atas, ya, maka perlu kita banyak berdiskusi dengan orang lain tentang ide dan inspirasi sehingga kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan pendapat orang lain juga. Oke, kemudian mencatat. Kita tahu bahwa ide bisnis, ya, ide bisnis itu kadang muncul setiap saat dan tidak terduga, ya. Nah, kadang ide itu muncul, ya, pada kondisi tertentu dan bisa saja ide bisnis itu akan
hilang dari ingatan kita. Nah, disitulah bahwa kita harus mencatat ide bisnis yang tiba-tiba muncul dari yang muncul dari ingatan kita itu tadi. Ya karena apa? Ya karena keterbatasan orang itu adalah tidak lepas dari hal-hal lupa. Nah, itu harus dicatat. Jadi bisa dalam bentuk gini. Pada saat kita menemukan ide bisnis dari pengamatan, ya, coba didokumentasikan, ya. Jadi difoto misalkan. Pada saat kita mungkin di suatu tempat gitu, kok ada ada kejadian yang itu bisa dijadikan sebuah bisnis, ya. Nah, hal seperti itu bisa didokumentasikan, ya, difoto misalkan. Nah, suatu saat dari foto itu kita bisa mengembangkan imajinasi kita untuk menemukan sebuah ide. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dalam kita mencari sebuah ide bisnis, ya, mungkin kita harus memiliki ide kreatif atau inovatif yang cenderung untuk berpola pikir yang tidak biasanya itu dipikirkan oleh orang banyak, ya. Jadi biasanya itu adalah ide-ide bisnis itu muncul dari pemikiran-pemikiran kreatif yang biasanya itu tidak dipikirkan oleh orang lain. Sumber ide bisnis itu ada beberapa, ya. Yang pertama yaitu bersumber dari masalah sendiri. Jadi dari pengalaman sendiri untuk mencari solusi, ya. Misalkan adanya permasalahan sulit mencari pekerjaan untuk menambahkan pendapatan misalkan. Jadi dari situ, ya, dari permasalahan seperti itu maka muncul inspirasi untuk bisnis yang akan kita tekuni. Kemudian yang kedua yaitu ide bisnis yang bersumber dari permasalahan orang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan
cara memunculkan ide bisnis dengan berkomunikasi dan bersosialisasi ini tadi ya dengan orang lain. Artinya di situ kita bisa menemukan sebuah ide bisnis karena adanya permasalahan yang dialami oleh orang lain ya. Misalkan kita berkomunikasi dengan teman dan bercerita tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi pada produk tertentu misalkan ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide bisnis. Nah, kemudian ide bisnis ini bisa bersumber dari perkembangan tren. Yaitu ide bisnis ini berasal dari sebuah tren gitu ya. Misalkan tren sosial, gaya hidup ya, politik, dan mungkin lingkungan di kehidupan kita ya, di sekitar kita. Inspirasi ini muncul sebagai akibat dari adanya perubahan politik misalkan, atau mungkin perubahan gaya hidup, perubahan sosial yang ada di lingkungan. Kemudian yang keempat itu adalah ide bisnis. Ini berasal dari kesuksesan orang lain. Kesuksesan orang lain. Jadi inspirasi yang muncul ya bersumber dari kesuksesan orang lain ini dikarenakan berhasil dalam menghadapi dan melakukan perbaikan bisnisnya. Ya, muncullah di sini inspirasi untuk berbisnis dan mengikuti langkah-langkah bisnis yang dilakukan oleh orang lain. Ya, banyak sekali di sini contohnya. Jadi kalau di Ponorogo itu ada kuliner yaitu makanan yang bahannya dari ayam ya, chickenan itu ya. Nah, itu banyak sekali muncul dan ditiru karena kesuksesannya, maka banyak sekali ditiru oleh pelaku bisnis yang lain dengan menggunakan modifikasi produk yang mungkin berbeda. Kemudian juga minuman. Di sini kita di Ponorogo itu banyak sekali minuman yang menggunakan label atau nama-nama minuman ya, teh kota, teh Solo dan sebagainya. Jadi sebenarnya produknya ya sama, cuman diberikan label yang berbeda-beda. Jadi dari kesuksesan dari bisnis orang lain ini menjadi sumber ide bisnis yang akan muncul. Kemudian ide bisnis yang kelima ini dari riset atau uji coba. Ini adalah model ide bisnis yang bersumber dari riset yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen misalkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah munculnya inspirasi bisnis.
Baik, sekarang kaitannya dengan peluang bisnis. Nah, peluang bisnis ini adalah kaitannya dengan pengertiannya ya. Jadi peluang bisnis atau peluang usaha itu adalah suatu kejadian di mana seseorang atau kelompok orang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan usaha. Di mana untuk peluang usaha ini esensinya adalah sebuah asas manfaat gitu ya. Artinya gini, jadi kejadian itu harus bisa dimanfaatkan menjadi suatu yang bernilai komersial gitu. Artinya di sini semua kondisi yang ditawarkan itu harus dimanfaatkan dan dikemas menjadi aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Nah, di mana peluang bisnis itu tidak ada begitu saja, tapi memang harus dicari, atau mungkin diciptakan ya, dan dimanfaatkan dengan cara berkreasi dan berinovasi gitu. Jadi peluang bisnis ini muncul karena ada kebutuhan yang belum maksimal di sisi konsumen ya. Jadi kebutuhan yang belum terpenuhi gitu ya. Kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, cara mencari peluang usaha itu seperti apa? Cara mencari peluang itu yaitu yang pertama, caranya itu adalah mencari usaha yang potensial. Caranya yaitu melihat di sekitar kita gitu. Kita perhatikan potensi apa saja yang dapat berkembang di daerah atau di sekitar kita. Kemudian cari potensi yang ada dan yang sedang berkembang gitu. Jangan sampai membuat usaha itu yang potensinya tidak ada, tidak berkembang gitu, tidak ada potensi di situ. Misalkan gini, jika di lingkungan kita itu sedang berkembang usaha bisnis kreatif kuliner ya, ini yang banyak sekali di sekitar kita ya, di Ponorogo ini, maka kita coba untuk merintis bisnis kuliner itu.
Kemudian perkembangan bisnis digital ini yang berbasis aplikasi ya, yaitu menggunakan khususnya untuk pemasarannya itu menggunakan dunia digital ya. Ini potensinya itu sangat besar sekali karena ya, pasar kita itu semua tidak lepas dari dunia digital ya. Nah, disitulah kita bisa istilahnya itu mentarget konsumen kita itu melalui dunia digital ini. Kemudian yang kedua, cara mencari peluang bisnis atau usaha ini adalah amati keperluan yang paling dibutuhkan. Jadi kita perhatikan dan kita amati di lingkungan sekitar. Tentunya tidak sulit ya untuk menganalisis keperluan yang dibutuhkan masyarakat ini. Jadi misalkan apakah alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, atau mungkin keperluan kita sehari-hari gitu, itu sudah terpenuhi atau belum. Jadi apa yang paling dibutuhkan pada saat itu. Jadi contohnya misalkan pada musim pendaftaran sekolah ya, sekolah baru, masuk sekolah baru. Nah, apa yang dibutuhkan di situ, yang paling dibutuhkan yaitu alat-alat sekolah. Jadi kita bisa membuka sebuah usaha terkait dengan memenuhi kebutuhan alat-alat sekolah untuk siswa-siswa baru. Kemudian memanfaatkan usaha yang ada di sekitar. Nah, ini seperti apa? Jadi peluang usaha di sini bisa kita mendapatkan dengan model bekerja sama dengan pengusaha yang ada di sekitar kita, atau mungkin pengusaha yang ada di luar tempat kita berada misalkan. Jadi misalkan orang yang berdomisili di tempat lain, misalkan di kota lain, itu bisa dijadikan sebagai partner kerja untuk pemasaran yang ada di tempat kita gitu. Dan itu cukup terbantu dengan dunia digital ini. Jadi bisnis digital. Jadi misalkan gini, di tempat kita itu banyak yang suka dengan kalau yang dari Jogja itu makanan bakpia ya, bakpia patok. Nah, itu banyak sekali yang
ternyata yang menggemari makanan tersebut. Nah, kita tidak perlu tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan tersebut untuk mencari produk tersebut kemudian kita jual di tempat kita, tapi kita bisa bekerja sama dengan penjual yang ada di di Jogja untuk menjualkan produknya itu di Ponorogo, ya, seperti itu. Jadi itu sebuah peluang usaha juga. Baik, sekarang kita coba untuk memahami contoh-contoh ide bisnis yang ada di yang mungkin bisa kita jalankan, ya, yaitu bisnis digital. Nah, yang dimaksud dengan bisnis digital itu sebenarnya tidak semata-mata produknya itu adalah produk digital, ya, tidak itu saja, tetapi sebenarnya itu bagaimana menjalankan sebuah bisnis konvensional menggunakan sarana digital, ya. Jadi ada tidak hanya seperti itu saja, tapi juga mungkin produknya itu memang produk digital, ya. Jadi bisa saja produknya itu memang benar-benar produk digital, tetapi yang dimaksud dengan bisnis digital itu tidak hanya produknya itu adalah produk digital. Jadi walaupun namanya yaitu bisnis digital, kita tidak lepas dari penjual bisnis secara konvensional, ya. Jadi yang disebut dengan digital itu adalah media atau sarana untuk melakukan bisnis. Nah, contoh untuk beberapa ide bisnis digital, ya. Yang pertama yaitu membangun sebuah website ini kita bicara terkait dengan bisnis digital, ya. Jadi website di mana produknya itu adalah produk spesifik. Jadi produk-produk yang sifatnya produk-produk khusus, ya. Artinya kita fokus pada audiens tertentu, ya, atau apa yang kita sasar itu adalah audiens tertentu, dimana inilah nanti yang menjadi kata kunci pada produk kita. Jadi misalkan
apa ya? Ini tentu untuk apa? Untuk contohnya misalkan bagaimana cara untuk membuat tubuh itu ideal misalkan, atau bagaimana untuk menjaga berat badan secara ideal pada ibu-ibu yang pasca melahirkan misalkan. Itu adalah hal-hal yang spesifik gitu. Nah, itulah nanti menjadi sebuah nilai lebih pada bisnis kita, karena menjadi arah pada produk atau topik yang sifatnya itu spesifik gitu. Itu menjadi satu yang menjadi sebuah iklan yang atau konten yang sangat menjual. Nah, kemudian yaitu kalau ini katanya dengan produk tertentu ya, ini adalah memanfaatkan media sosial yang katanya dengan produk video, membangun channel YouTube misalkan, dimana kalau kita itu membangun sebuah channel YouTube dimana kita mempublikasikan video-video yang memiliki konten yang spesifik, itu akan sangat menjual. Nah, dari mana untuk keuntungannya itu? Yaitu apabila konten kita itu dimonetize. Jadi di sini ada iklan, di mana iklan inilah nanti yang menjadi sebuah keuntungan. Untuk channel di YouTube ya, itu memang ada beberapa syarat ya. Apabila channel kita itu akan dimonetize ya, atau diberi iklan yang kita akan diberikan keuntungan apabila YouTube kita ada iklannya. Yaitu pertama, harus tayang semua YouTube itu 10.000 jam tayang. Kemudian 1.000 subscriber ya. Itu baru kita bisa mengajukan monetize ke YouTube. Nah, ini menjadi sebuah ide bisnis yang menarik apabila kita memiliki ide-ide untuk membuat video itu secara spesifik. Jadi banyak sekali yang sudah berhasil di bisnis YouTube ini. Kalau mungkin Anda pernah mengunjungi ya salah satu, ini dari pengalaman saya, di mana saya memiliki channel namanya yaitu
Beyond Hidroponik ini adalah channel yang dibangun yang membahas masalah spesifik ya, yaitu tentang hidroponik. Jadi kalau kita membuat channel itu usahakan untuk kontennya itu spesifik pada tema tertentu ya. Nah itu akan lebih memiliki daya tarik pada pengunjung itu lebih tinggi daripada berisikan banyak sekali tema video. Jadi tentukan untuk channel yang akan kita buat itu memiliki tema yang spesifik gitu. Misalkan kalau kita suka memasak misalkan. Nah, apa yang kita lakukan pada saat memasak misalkan, kemudian kita video, kemudian kita berikan penjelasan dalam bentuk tag atau dalam bentuk voice. Nah, ini bisa kita publikasikan. Nah, itu menjadi sebuah ide bisnis. Kemudian yang ketiga itu adalah afiliasi. Afiliasi ini adalah caranya itu sebenarnya seperti apa ya? Menjualkan produk kita pada orang lain. Tapi ini adalah afiliasi. Ini kita tidak membeli produknya terlebih dahulu, tidak, tapi hanya membagikan link referensi produk kepada calon pembeli dari penjual yang sebenarnya ya. Jadi jika terjadi transaksi, maka kita mendapatkan komisi dari kejadian atau transaksi gitu tadi. Dari transaksi itu tadi. Kemudian, nah ini menjual produk digital. Di mana produk digital itu sekarang banyak sekali ya. Kemudian juga pasarnya itu juga terbuka lebar. Nah, kita tidak harus memiliki toko sendiri gitu, tidak, tetapi kita bisa memanfaatkan website atau marketplace yang ada sekarang ini sebagai sarana untuk menjual gitu. Nah, produknya itu bisa apa saja, misalkan e-book berarti ini adalah buku dalam bentuk elektronik ya. Tapi jangan sampai Anda menjual buku yang hasil dari kita men-scan sendiri seperti itu, atau menjual dalam buku buku dari kita membeli dari orang lain kemudian kita jual lagi. Nah, kalau seperti itu secara etika itu tidak baik ya, menyalahi kode etik dalam hak kekayaan intelektual gitu. Nah, ini saya berikan contoh di sini. Ini pengalaman saya tahun 2004. Nah, ini saya kebetulan saya bukan yang menjual ya, tapi kebetulan saya diminta atau diajak kerjasama untuk membuat medianya. Nah, kebetulan pada saat itu adalah
adanya pendaftaran CPNS, ya, pendaftaran CPNS, di mana ada seseorang itu ingin menjual bank soal, ya, bank soal untuk tes CPNS itu, tapi bingung dia menjual untuk membuatnya itu bagaimana gitu. Nah, kebetulan untuk waktu itu memang belum ada pemikiran untuk dijual yang model di download gitu ya, tapi memang untuk pasarnya itu adalah kebetulan lokal gitu. Jadi untuk penjualannya itu dijual dalam tekniknya itu adalah dijual langsung ke konsumen, jadi tidak menggunakan media digital gitu, tapi produknya itu adalah produk digital. Nah, orang tersebut itu meminta saya untuk membuatkan kopian dalam bentuk CD, ya, seperti itu, dengan harga per CD sekian rupiah. Nah, seperti itu. Tapi untuk produk tersebut diminta untuk diberikan password, artinya produk tersebut nanti bisa dibuka dengan menggunakan password. Nah, produk tersebut itu adalah salah satu contoh produk e-book. Jadi bukan e-book itu bukan buku gitu aja, tidak, tapi semua yang dituangkan dalam media digital adalah e-book. Jadi mungkin tidak hanya buku ya, tapi mungkin dalam bentuk sebenarnya seperti model cetak, tapi diproduksi dalam bentuk digital. Kemudian contoh yang lain misalkan kursus. Jadi seperti pembelajaran secara online. Nah, ini sangat banyak sekali sekarang ya. Jadi model-model pembelajaran online. Di grup yang saya ikuti ini salah satu contohnya itu adalah pembelajaran untuk budidaya melon, ya. Nah, itu dilakukan secara online. Artinya untuk pelatihannya itu secara online, menggunakan e-book, juga menggunakan video, ya, seperti itu. Kemudian contoh yang lain yaitu template. Template ini bisa template misalkan web, ini banyak sekali sekarang di internet. Template misalnya kurikulum vitae, atau mungkin template iklan digital. Nah, ini bisa kita pasarkan secara online juga. Nah, kemudian berikutnya itu adalah musik. Ini bisa di Spotify, atau mungkin kalau di YouTube itu adalah YouTube musik misalkan, atau mungkin di musik langit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah foto. Nah, bagi yang gemar atau hobi atau memiliki keahlian dalam foto, ini bisa dijadikan sebagai bisnis juga, ya. Kalau ingin menjual secara online, ini bisa kita jual di stok misalkan, atau Shutterstock, ya, itu juga bisa. Jadi kita menitipkan produk kita pada sebuah website atau pengelola
produk foto yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian bisnis yang lain, yaitu jasa kelola media sosial. Pada sebuah perusahaan tertentu, ya, ini kadang untuk pengelolaan media sosial, karena apa? Media sosial ini adalah salah satu segmen pasar tersendiri ya untuk memasarkan produknya. Ini kadang ini tidak membutuhkan karyawan, tetapi untuk perusahaan itu menyewa jasa kelola media sosial itu pada perusahaan yang berbeda, yang tentunya lebih profesional, ya. Nah, apa yang dilakukan dalam mengelola media sosialnya itu kaitannya dengan strategi, pengembangan strategi, ya. Kemudian katanya dengan membuat kampanye atau campaign, ya. Jadi memberikan informasi pada masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut. Kemudian juga memproduksi konten itu sendiri. Nah, ini ada kaitannya juga dengan bisnis untuk meningkatkan ranking pada media sosial tersebut, ya. Jadi ada sebuah perusahaan itu produknya itu adalah memberikan penilaian positif pada akun-akun media sosial, ya. Ini banyak sekali. Saya pernah ditawari melalui WA, ya, yang tujuannya hanya like, kemudian mengomentari. Nah, seperti itu, yang memang tujuannya itu hanya untuk meningkatkan viewer ataupun juga ranking akun tertentu pada sebuah media sosial, gitu. Oke, yang keenam ini adalah model sebentar. Jadi bentuk kalau yang memiliki keahlian, ya, develop aplikasi ini ada yang berbasis web, ada juga yang berbasis mobile. Ini sangat banyak dibutuhkan sekarang. Ini biasanya perusahaan-perusahaan tertentu ini tidak mengembangkan sendiri untuk sebagai media untuk komunikasi dengan dengan calon pembeli atau calon konsumennya, tapi meminta perusahaan developer untuk membuat website atau aplikasi mobilenya. Ini khusus untuk yang memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi, ya, development.
Kemudian contoh yang lain adalah reseller, model reseller atau dropship. Nah, ini adalah model bisnis yang menjualkan produk. Ini sebenarnya sudah lama ya, sudah lama sekali ada model seperti ini, tapi dilakukan secara konvensional gitu. Tapi sekarang itu sudah modelnya itu untuk medianya ya, itu melalui dunia digital. Ini sangat dipermudah sekali. Karena apa? Antara supplier dengan pelanggan itu dapat berkomunikasi langsung. Jadi akan dimudahkan untuk berkomunikasi dengan Anda, hanya cukup menggunakan smartphone ya. Nah, ini banyak sekali sekarang berkembang dengan modelnya, yaitu all shop ya, menggunakan model all shop. Nah, ini biasanya kebanyakan itu adalah menggunakan sistem reseller. Jadi produknya itu tidak ada di penjual tersebut ya, di reseller tersebut maksudnya, tapi produknya itu di penjual. Sehingga apabila ada yang pesan, itu baru produknya itu diambilkan atau mungkin dikirim langsung oleh penjual pada konsumen. Nah, mungkin kalau yang hobi game, ini ada istilahnya jasa joki game online. Banyak gamer ya itu menginginkan peringkat untuk akunnya untuk game online itu tinggi, tapi kadang pada saat melakukan ranking tinggi itu kan apabila melakukan game online dan memiliki prestasi menang. Nah, itu kadang belum dapat dicapai. Nah, salah satu solusinya itu adalah menggunakan jasa joki game ini. Nah, biasanya ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan atau menjalankan game online tertentu dengan cara apa? Ya, seorang joki ini menggunakan akun kliennya untuk memainkan game pada game online dengan harapan nanti meningkatkan ranking atau peringkat di game online. Kalau mungkin Anda menguasai beberapa bahasa atau mungkin bahasa asing gitu ya, salah satu ide bisnis yang mungkin bisa kita jalankan itu adalah jasa penerjemah online. Nah, ini juga salah satu ide bisnis yang sekarang itu sudah banyak dilakukan. Walaupun sekarang aplikasi sangat canggih ya, dapat menerjemahkan dalam beberapa bahasa gitu. Tapi kadang ya
kadang bahasa yang diterjemahkan itu kurang manusiawi gitu. Jadi artinya ada kata-kata yang secara kalau bahasa sehari-hari itu secara istilahnya itu ya grammar ya. Secara grammar itu kadang juga ada yang kurang pas. Nah, kemudian ada content writer atau sering disebut dengan copywriter. Ini adalah sebuah profesi ya yang sekarang ini banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan. Jadi ini adalah keahlian untuk menulis atau membuat konten yang sifatnya itu menjual. Itu. Kasarannya ini adalah pembuat iklan lah gitu, yang dapat memengaruhi calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Ini biasanya adalah dalam yang banyak dan yang efektif itu adalah untuk penjualan atau pemasaran menggunakan media digital. Nah, untuk ini nanti kaitannya dengan ini periklanan, insya Allah nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya ya, terkait bagaimana membuat media iklan ya, copywriting ya, seperti itu. Nah, untuk mulai saat ini saya coba untuk sampaikan ya terkait dengan untuk ujiannya UAS. Nanti UAS mungkin tidak saya berikan UAS tapi dalam bentuk produk, itu saya minta dalam bentuk produk. Produknya apa? Yaitu ide bisnis. Kemudian dari ide bisnis ini nanti saya minta Anda membuat sebuah ide bisnis ya, yang bisa diambil dari mungkin pengamatan di lingkungan atau mungkin dari internal ya, jadi hobi atau mungkin dari keahlian Anda sendiri gitu. Nah, yang pertama nanti adalah latar belakang, kemudian analisa. Jadi latar belakang, kemudian nanti ada alasan, judul ya, judul ide bisnis, kemudian alasan, ide bisnis. Nah,
alasan ini nanti kaitannya dengan analisa ide bisnis. Jadi lebih banyak ke mungkin ke pemasaran ya, jadi pemasaran digital. Nah, kemudian di sini nanti ada teknik pemasarannya atau teknik pemasaran digitalnya. Nah, kita menggunakan model seperti apa untuk pemasaran digitalnya itu? Apakah menggunakan media sosial atau menggunakan blog atau website ya, atau menggunakan marketplace gitu, menggunakan media apa. Nah, kemudian yang terpenting itu adalah bagaimana kita mempromosikan, yaitu membuat iklan produk yang menjadi ide bisnis kita, yang ini kaitannya dengan copywriting ya, copywriting. Nah, khusus untuk iklan ini nanti saya harapkan ini ada bisa atau model penjualannya ya, itu dipublikasikan atau online, sehingga untuk hasilnya ya terkait dengan model pemasaran ini nanti bisa dilihat oleh umum gitu. Jadi ini ya, nanti tolong kalau memang ini memungkinkan nanti kita tidak ada UAS-nya, tapi kita langsung membuat sebuah produk ini. Jadi outputnya itu dalam bentuk produk ide bisnis, di mana tidak hanya ide bisnis saja, tapi bagaimana teknis untuk penjualannya ya. Jadi penjualan secara online ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bisa dipahami, dan kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan pada forum diskusi ya, di linknya. Semoga ini nanti menjadikan hal yang lebih baik ya untuk kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.